Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita kembali lagi ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang ada kepastian. Kalau kita mau pelajari nih saudara yang kekasih, dunia ini tidak ada kepastian. Saudara contohnya perang. Yang tadinya negaranya aman, ternyata perang, ya, kayak Rusia dengan Ukraina. Nggak disangka, nggak diduga, ternyata mereka sekarang ini lagi berperang. Inilah keadaan dunia ini, tidak ada kepastian. Yang tadinya tenang bisa jadi perang. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kepastian, saudara harus memegang firman Tuhan. Jangan berpegang kepada dunia. Karena di dalam dunia ini tidak ada kepastian. Ya, apa benar di dalam firman Tuhan ini ada kepastian? Kalau saudara baca di dalam Yeskiel 12 ayat yang ke-29, ini adalah kepastian dari Tuhan atau kepastian dari firman Tuhan. Yeskiel 12 ayat yang ke-29. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sangat jelas di sini. Berwibawa. Firman Tuhan itu berwibawa. Apa yang kufirmankan itu pasti akan terjadi. Ini adalah firman Tuhan. Kalau kita memegang firman Tuhan, maka kita ada kepastian. Nah, banyak orang Kristen tidak berani memegang firman Tuhan. Saya ngomong apa adanya. Banyak sekali orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, tidak berani memegang kebenaran firman Tuhan. Padahal kebenaran firman Tuhan ini adalah kepastian. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya ingin berkhotbah tentang yang pasti-pasti aja. Ya, ini saya ingin berkhotbah tentang yang pasti-pasti aja. Saudara dan saya itu pasti akan mati. Ya, saudara dan saya pasti akan mati. Pasti itu. Pasti. Nah, saudara, sorga itu pasti. Neraka pun pasti. Orang yang mati hanya ada dua pilihan. Masuk sorga atau masuk neraka. Dan itu pasti. Dan pada pagi hari ini saya khotbah yang pasti-pasti aja, yaitu mati, sorga, dan neraka. Di dalam isi Alkitab ini, sebenarnya isi Alkitab ini kalau kita rangkum, isinya hanya mati, sorga, atau neraka. Inti dari isi Alkitab ini, sorga, neraka, dan mati. Di dalam Alkitab ini ada cerita orang yang mati. Dan di dalam Alkitab ini juga ada cerita orang yang masuk neraka dan masuk sorga. Yang tadi kita baca Yeskiel 12 ayat 29. Firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Makanya kita sebagai orang Kristen harus belajar firman Tuhan. Kenapa ini orang mati masuk surga? Dan kenapa orang yang satu ini mati masuk neraka? Dan kenapa orang ini mati? Ini harus kita pelajarin. Sebelum kita mati, kita pelajarin masalah ini. Ya, kita mulai belajar tentang orang mati. Ya, saya juga akan mati, saudara yang kekasih. Siapa yang gak mati? Saudara yang kekasih,
kematian itu ada dua jenis macam. Mati secara fisik, tubuh, dan mati secara rohani. Ya, orang yang mati rohani, dia nggak boleh tinggal di sorga. Dan kalau orang yang mati secara fisik, dia dikubur. Atau kalau sekarang itu ada yang dibakar, dibuang ke laut abunya. Itu orang mati secara fisik. Dan orang mati secara rohani itu tinggalnya di neraka. Kenapa orang bisa mati rohani? Itu permasalahannya. Saudara yang kekasih, kenapa orang bisa mati secara rohani? Ini banyak orang nggak tahu. Nah, di dalam isi Alkitab ini ada orang yang mati secara rohani. Ya, di dalam Alkitab ini ada orang yang mati secara rohani. Manusia yang pertama kali mati secara rohani adalah Adam dan Hawa. Kenapa Adam dan Hawa mati secara rohani? Kalau kita baca di dalam Kejadian 2, saya bacakan ya. Inilah dasarnya kenapa Adam dan Hawa mati secara rohani. Kejadian 2 ayat yang ke-15 saya bacakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di sini ada kepastian. Firman Tuhan mengatakan, apabila kamu makan pohon pengetahuan baik dan jahat, pasti engkau mati. Di sini dikatakan Tuhan memerintah kepada Adam. Ya. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah. Dia nggak berbicara kepada Adam langsung. Tuhan tidak berbicara, tapi dia memerintahkan kepada Adam dan Hawa supaya jangan makan pohon pengetahuan dan baik. Apabila engkau makan pohon ini, maka engkau akan mati. Ini firman Tuhan kepada Adam. Ya, Adam diperintah. Perintah ini saudara yang kekasih. Di dalam firman Tuhan itu ada perintah. Bukan hanya sekedar berbicara, tapi ada perintah. Setiap kali firman Tuhan itu ada perintah. Adam dan Hawa diperintahkan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau pasti. Di situ ada kata pasti. Jadi firman Tuhan ini pasti. Kayak tadi Yeskiel 18 ayat yang ke-29. Firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Apa betul? Ternyata betul. Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Saudara sudah tahu semua cerita ini. Setelah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka disitulah rohani Adam dan Hawa mati. Ya, secara fisik mereka masih hidup, tetapi secara rohani mereka sudah mati. Kenapa rohani Adam dan Hawa mati? Karena dia melanggar firman Tuhan. Orang yang melanggar firman Tuhan, rohaninya mati. Mungkin secara fisik nggak mati, tetapi secara rohani dia mati. Kita baca di dalam langsung ringkas ya, Kejadian 3 ayat yang ke-23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Jelas, orang yang mati rohani, dia nggak boleh tinggal di dalam Taman Eden. Taman Eden itu bagian dari sorga. Sorga itu luas, saudara yang kekasih.
Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Setelah dia melanggar firman Tuhan, maka rohani dia mati. Karena rohani dia mati, dia tidak boleh tinggal di sorga. Taman Eden itu bagian dari sorga. Sorga itu luas. Salah satunya Taman Eden atau Firdaus, ya. Setelah Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, secara tidak sadar dia mati secara rohani. Orang yang mati rohani, dia nggak boleh tinggal di sorga. Ya, apa benar di akhir zaman ini ada orang yang mati secara rohani? Kita baca di dalam Matius 7. Matius 7 ayat yang ke-23. Saya bacakan. Matius 7 ayat ke-22. Saya baca dari ayat 22. Ya, bentar. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Juga pada waktu itulah aku akan berseru, bentar saudara. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini sangat tragis, saudara yang kekasih. Ini dikatakan di akhir zaman banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdua? Berarti dia aktif. Kalau kasar ngomongnya, aktif ke gereja. Dia berseru dengan nama Tuhan, berarti dia suka berdoa. Saya tanya kepada saudara, kalau kita menyembuhkan orang, kita pakai doa kan? Ya, saudara perhatikan kalau di gereja-gereja mendoakan orang sakit, mengusir setan pakai doa juga tuh, saudara yang kekasih. Saudara pernah nggak ngeliat orang ngusir setan? Pasti dia berdoa, mengadakan mujizat. Ya kan? Mengadakan mujizat pakai doa nggak? Pakai doa. Ternyata di sini dikatakan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu? Berarti orang ini adalah orang yang berrohani. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Posisi orang ini, mereka sudah mati secara jasmani, ingin masuk surga. Waktu dia masih hidup, dia yakin masuk surga. Karena di dalam waktu dia masih hidup, dia melayani Tuhan, mengusir setan waktu dia masih hidup. Setelah dia mati, mau masuk surga, ditolak Tuhan. Kamu gak boleh masuk surga. Tuhan, dia protes nih, secara tidak sadar dia protes. Ternyata Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kenapa orang ini bisa nggak boleh masuk surga? Ternyata dia mati secara rohani. Seperti Adam dan Hawa, dia melanggar firman Tuhan, sehingga dia tidak boleh tinggal di surga. Begitu juga di dalam Matius 7 ayat 22-23. Dia melawan firman Tuhan, sehingga pada waktu dia mati, dia tidak boleh masuk ke surga. Nggak menjamin seorang hamba Tuhan diterima Tuhan di surga kalau dia mati. Tidak menjamin orang yang membangun gereja, ya. Banyak kan orang sekarang sumbang gereja ratusan juta, bantu pelayanan, ya. Nggak dijamin dia diterima Tuhan di surga. Ini ayatnya. Tuhan, aku kan melayani engkau waktu masih hidup. Siapa yang bangun gereja ini? Setiap pagi saya berdoa. Setelah dia mati, dia nggak diterima Tuhan di surga. Kenapa bisa begitu? Karena dia melanggar firman Tuhan.
Saya ingin katakan kepada saudara, orang yang mati rohani itu karena dia melanggar firman Tuhan. Ya, orang yang mati rohani itu adalah orang yang melanggar firman Tuhan. Seperti Adam dan Hawa. Dia melanggar peraturan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, kalau kamu melanggar firman Tuhan, kamu pasti mati. Nah kan di dalam firman Tuhan ini ada kepastian, saudara yang kekasih. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara bahaya. Sekalipun saudara orang Kristen, kalau saudara tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara bisa gagal masuk surga. Jadi kalau mau jadi orang Kristen tuh jangan tanggung-tanggung. Saudara harus ngerti firman Tuhan. Bahwa orang yang melanggar firman Tuhan pasti masuk neraka. Kasar ngomongnya. Makanya saya bilang neraka itu pasti. Neraka pasti dihuni oleh orang yang melanggar firman Tuhan. Seperti Matius 7 ayat 22-23. Sekalipun dia hamba Tuhan, kalau dia melanggar firman Tuhan, setelah dia mati, dia ditolak Tuhan masuk surga. Ini peringatan bagi saya. Saya sebagai hamba Tuhan harus menceritakan masalah ini. Ya. Tuhan. Enak saudara yang kekasih kalau ngerti firman Tuhan. Itu ada kepastian. Jangan sampai kita melanggar firman Tuhan. Orang yang melanggar firman Tuhan, rohaninya mati. Seperti Adam dan Hawa. Kita baca di dalam Roma 15 ya. Saya ingat. Kita baca Roma 15 ayat yang Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Nah, Alkitab ini ditulis untuk pelajaran bagi kita. Kalau kita tidak mau mempelajari Alkitab, itu bahaya artinya. Jadi Alkitab ini ditulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu kita disuruh pelajarin sebagai pelajaran bagi kita. Nah, di dalam Alkitab ini ada orang yang ditolak Tuhan masuk surga, padahal dia hamba Tuhan. Ada yang sudah di surga diusir dari surga sama Tuhan. Kejadian 2 ada ayat yang ke-23. Kejadian 3 ayat 23. Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Ini sejarah saudara yang kekasih. Ini ditulis di dalam Alkitab. Dan orang yang keluar Adam dan ini cerita saudara yang kekasih. Dan cerita ini untuk pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita diusir dari surga. Ya, Adam dan Hawa diusir dari surga karena dia melanggar firman Tuhan. Ya, begitu juga kita. Kita pelajarin dari Adam dan Hawa. Jangan sampai kita diusir dari surga. Apakah ada? Kalau kita baca di dalam Matius ya. Saya lupa ingat. Matius 23. Tunggu. Matius 21. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Di sini dikatakan sebab itu aku berkata kepadamu
bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Ini seperti kejadian Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sudah mendapatkan Firdaus. Adam dan Hawa bahkan dia sudah tinggal di taman Firdaus. Tetapi karena dia melanggar firman Tuhan, maka Firdaus itu diambil kembali sama Tuhan. Matius 21 ayat 43. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Adam dan Hawa itu mengalaminya. Adam dan Hawa sudah mendapatkan sorga toh. Dia tinggal di Taman Eden kan udah di sorga posisi. Tetapi sorga itu diambil kembali sama Tuhan. Karena dia tidak mau mengikuti firman Tuhan. Ini sudah terjadi, saudara yang kekasih. Makanya ditulis di dalam Alkitab. Nah, itu pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita orang Kristen sudah mendapatkan surga. Surga itu diambil kembali sama Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak mau mengikuti firman Tuhan. Banyak sekali orang Kristen yang gak ngerti masalah ini. Mereka merasa kalau sudah diselamatkan tetap selamat. Tidak juga. Orang yang melanggar firman Tuhan, sekalipun dia sudah selamat, sekalipun dia sudah mendapatkan surga, kalau dia melanggar firman Tuhan, maka surga yang sudah dia dapatkan itu diambil kembali. Matius 21 ayat 43. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Semua orang Kristen sudah mendapatkan surga. Pada waktu dia percaya Yesus sebagai Tuhan, dia dijamin masuk surga. Tetapi kalau dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan, maka apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia diambil kembali. Ini banyak rahasia yang banyak orang gak tahu. Saya sebagai hamba Tuhan harus menceritakan masalah ini. Sekalipun saudara sudah mendapatkan surga, kalau saudara tidak mengikuti firman Tuhan, maka surga yang sudah saudara dapatkan itu diambil kembali sama Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, ini pasti Adam dan Hawa sudah mendapatkan surga. Tapi karena dia melanggar firman Tuhan, maka surganya diambil kembali. Sehingga dia keluar dari Taman Eden. Ini sangat penting untuk diceritakan. Masuk surga pasti. Masuk neraka juga pasti. Mati juga pasti. Saya khotbah yang pasti-pasti aja. Kalau saudara mau masuk surga, ya, saudara jangan melanggar firman Tuhan. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara melanggar firman Tuhan, maka dipastikan saudara ditolak Tuhan masuk surga. Tuhan, aku kan pendeta. Aku sering menginjil kemana-mana. Ke Kalimantan, ke Papua, ke Sulawesi, ke Jawa, ke Sumatera. Saya sering beritakan Injil. Kenapa aku ditolak? Kata Tuhan, karena kamu melanggar firman Tuhan. Ini sangat jelas. Orang yang melanggar firman Tuhan dipastikan tidak mendapatkan surga. Atau kasar ngomongnya, orang yang melanggar firman Tuhan, kerajaan Allah yang sudah dia dapatkan diambil kembali kalau kita melanggar firman Tuhan. Apa benar omongan saya ini, saudara yang kekasih? Karena banyak orang Kristen tidak tahu. Banyak orang Kristen hanya mengandalkan percaya saja masuk surga. Betul. Saya nggak menyalahkan. Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara sudah mendapatkan surga. Tetapi ingat, kalau saudara melanggar firman Tuhan, maka surga yang sudah saudara dapatkan itu diambil kembali sama Tuhan. Makanya di dalam Roma 15 ayat 4 di situ dikatakan semua orang Kristen harus pelajari Alkitab ini, isi Alkitab ini.
Apa yang ditulis di dalam Alkitab ini itu untuk pelajaran bagi kita. Jadi menjadi orang Kristen jangan ngongkang-ngongkang. Merasa kalau sudah percaya Yesus masuk surga. Ya nggak begitu juga. Kecuali kalau saudara percaya Yesus langsung mati, dapat surga. Tapi kalau saudara percaya Yesus, saudara belum mati, masih ada di dunia, maka saudara harus berkewajiban mengikuti firman Tuhan. Orang Kristen yang tidak mau mengikuti firman Tuhan, maka dia mati secara rohani. Ya, saya ingin katakan kepada saudara, pendeta itu mengantar jemaatnya yang mati sampai kuburan. Nah, saya ulangin lagi. Kalau hamba Tuhan atau pendeta melihat jemaatnya mati, paling dia mengantar sampai kuburan. Setelah sampai kuburan, dia pulang lagi. Tetapi, kalau Tuhan Yesus, kalau saudara mati, maka Tuhan Yesus menghantar saudara sampai surga. Pendeta mengantar saudara sampai kuburan, tetapi Yesus mengantar saudara sampai surga. Lukas 23 ayat 43. Di situ dikatakan, Yesus berkata waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang mati. Yesus katakan, hari ini juga aku hantar kamu sampai ke surga. Ini orang percaya Yesus langsung mati, saudara yang kekasih. Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Berarti Yesus yang nganterin toh. Tetapi ada hamba Tuhan yang mati. Hamba Tuhan itu udah percaya Yesus sudah lama, tapi dia masih hidup di dunia. Tetapi setelah dia mati, masuk surga, malah diusir sama Tuhan. Matius 7 ayat 22-23. Kenapa bisa begitu? Karena dia melanggar firman Tuhan. Ya, mungkin dia melanggar firman Tuhan, saudara nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Orang yang melanggar firman Tuhan, Tuhan pasti tahu. Inilah yang pasti. Kalau saudara melanggar firman Tuhan, saudara dipastikan surga yang saudara sudah dapat itu diambil kembali sama Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa. Dia sudah mendapatkan surga. Dia sudah mendapatkan surga. Tapi surganya diambil kembali sama Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Tuhan katakan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ternyata dia melanggar perintah Tuhan. Dia makan buah itu. Sehingga dia mati secara rohani. Sehingga dia diusir dari Taman Firdaus. Firdaus itu bagian dari sorga. Sorga itu luas. Nah, kalau saudara ingin tinggal di sorga nanti kalau mati, saudara kan pasti mati, toh. Kalau saudara ingin tinggal di sorga, saudara pelajarin dari cerita Adam dan Hawa. Jangan melanggar firman Tuhan. Ikuti aja perintah Tuhan. Adam dan Hawa tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kerajaan Allah yang dia sudah dapat diambil kembali sama Tuhan. Ini jangan sampai terjadi sama kita. Ikuti perintah Tuhan. Kita baca Yohanes 8. Apa sih perintah Tuhan untuk kita? Yohanes 8 ayat yang ke-11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini perintah Tuhan kepada orang Kristen. Perintah Tuhan kepada pendeta hamba Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau dosa saudara sudah dihapus sama Yesus di kayu salib, berarti saudara sudah bersih toh dari dosa. Ya, namanya dosanya sudah dihapus, berarti dosa kita sudah nggak ada. Setelah dosa kita sudah bersih,
hari itu kita mati, kita masuk ke sorga. Karena di sorga nggak boleh ada dosa. Setelah dosa kita dihapus sama Tuhan, maka Tuhan berpesan, tolong jangan makan dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita melanggar ini, orang Kristen yang masih melakukan dosa, berarti dia seperti Adam dan Hawa, melanggar perintah Tuhan. Yesus itu kan Tuhan, ya kan? Yesus berkata, kalau dosamu sudah dihapus, jangan berbuat dosa lagi. Kenapa Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi? Karena Tuhan tahu, kalau saudara berbuat dosa lagi, maka kerajaan Allah yang sudah saudara dapatkan, itu diambil kembali sama Tuhan. Jadi berarti Tuhan itu baik. Tuhan memperingatkan kepada semua orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, kalau masih melakukan dosa, maka kerajaan Allah yang sudah kita dapat diambil kembali sama Tuhan. Dan ini pasti. Tadi Yeskiel 18 ayat yang ke-29, di situ dikatakan firman Tuhan pasti digenapi. Dan firman Tuhan ini untuk kita. Berlaku untuk kita. Kalau kita melanggar firman Tuhan, maka kita sudah mati secara rohani. Mungkin secara fisik kita belum mati, tetapi secara rohani kita sudah mati. Banyak orang Kristen yang melanggar firman Tuhan, toh. Secara fisik dia masih bisa berdoa. Secara fisik dia masih bisa berkhotbah. Secara fisik dia bisa memuji nama Tuhan. Tetapi secara rohani dia sudah mati. Makanya di dalam Matius 7 ayat 22, 23, Tuhan, aku kan melayani engkau. Kenapa aku ditolak? Karena rohani kamu mati. Karena kamu melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan ini banyak perintah kepada kita. Contohnya, Tuhan katakan jangan berbohong. Jangan berdusta. Ya, Tuhan katakan jangan berbuat dosa, itu artinya melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Kita baca ya. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Saya bacakan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa itu melanggar perintah Tuhan, itu maksudnya. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, sehingga dia dikatakan dosa. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Maut itu adalah kekal di neraka. Jadi kalau saudara berbuat dosa, saudara melanggar firman Tuhan, melanggar hukum Tuhan, maka saudara berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Ya, di dalam hukum Tuhan itu banyak. Salah satunya jangan berbohong. Ya, orang yang berbohong itu melanggar hukum Tuhan. Jadi, sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara berbohong, berarti saudara melanggar hukum Tuhan atau berbuat dosa. Seperti Adam dan Hawa, dia melanggar hukum Tuhan sehingga dia keluar dari Firdaus. Ini banyak orang Kristen tidak sadar. Bahkan hamba Tuhan pun tidak sadar. Dia main-main dengan firman Tuhan. Mungkin waktu dia masih hidup, firman Tuhan ini nggak dihargain. Mungkin di dalam waktu dia masih hidup di dunia, firman Tuhan ini nggak dianggap. Tetapi nanti kalau dia sudah mati, maka firman Tuhan itu akan ditegakkan setegak-tegaknya. Kalau saudara melanggar firman Tuhan di dunia, masih hidup, saudara masih bisa ketawa-tawa.
Tetapi nanti setelah saudara meninggal, maka saudara akan nangis di dalam neraka. Dan di neraka itu pasti untuk orang yang melanggar hukum Tuhan. Orang yang berbuat dosa pasti tinggalnya di neraka. Itu ada kata kepastian. Adam dan Hawa dipastikan keluar dari surga kalau dia melanggar firman Tuhan. Itu pelajaran bagi saya. Jangan sampai saya melanggar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini nggak boleh berbohong. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Jangan berbuat dosa lagi. Orang yang berbuat dosa berarti dia berbohong. Mungkin waktu di dunia dia berbohong masih bisa ketawa. Tetapi nanti kalau dia sudah mati, maka dia tinggal di dalam api neraka. Kita baca Wahyu. Wahyu 21. Apa omongan saya benar? Orang yang berbohong tinggal di neraka. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang yang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ini kematian yang kedua. Saya ulangin lagi. Orang yang berbohong kalau dia mati tinggal di neraka. Ini ayatnya. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara berbohong, saudara tinggal di neraka. Mungkin pada waktu dia masih di dunia, dia berbohong masih bisa ketawa. Ya kan? Banyak kan orang Kristen yang berbohong, banyak kan hamba Tuhan yang berbohong waktu dia masih hidup. Mana? Gua berbohong juga gak apa-apa, masih hidup. Gua berbohong juga gak ada azab lah kasar ngomongnya. Saya berbohong malah diberkatin. Ya kan? Orang bohong kan biasanya cari duit. Saudara yang kekasih, setelah dia mati, dia tinggal di neraka. Kita baca di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8. Orang bohong tinggal di neraka. Ya. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang yang keji, orang-orang pembunuh, dan orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Semua pendusta tanpa kecuali, sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara berbohong, berdusta, saudara tinggal di dalam api. Ini pasti, firmanku pasti digenapi. Yeskiel 12 ayat 29. Firmanku tidak akan ditunda-tunda dan akan digenapi. Ini yang namanya kepastian. Saudara sudah menjadi orang Kristen, sudah mendapatkan surga karena saudara melanggar firman Tuhan, berbohong. Maka surga yang saudara sudah dapat itu diambil kembali sama Tuhan. Yang tadinya kita harusnya tinggal di surga, ternyata kita nggak bisa masuk surga gara-gara kita berbohong. Ini ayat yang saya katakan semua itu Alkitab, firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini pasti. Jadi wajar kata Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 22 ini hamba Tuhan, ini orang Kristen, dia nggak bisa masuk surga karena masih berbuat dosa. Orang Kristen yang masih berbuat dosa, dia nggak bisa masuk surga, itu pasti. Ya, ini banyak orang Kristen nggak sadar ini masalahnya. Ya, dia merasa kalau sudah percaya pasti masuk surga. Benar, kalau dia langsung mati. Kalau dia belum mati,
dia harus mengikuti perintah Bapa yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Jelas. Orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga, inilah yang disebut orang yang layak masuk surga. Firman Tuhan pun pasti, saudara yang kekasih. Kalau saudara melakukan perintah Bapa yang di sorga, dipastikan saudara masuk surga. Tetapi kalau saudara tidak mengikuti perintah Bapa yang di sorga, dipastikan saudara nggak bisa masuk surga. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan. Saya nggak jelekin hamba Tuhan, saya nggak jelekin orang Kristen. Saya memberitakan yang pasti-pasti aja, bahwa orang yang melanggar firman Tuhan dipastikan nggak masuk surga. Mungkin waktu di dunia dia melanggar firman Tuhan, dia masih bisa tertawa. Dia nggak nganggap ini firman Tuhan ini. Masuk kiri, kuping kiri, keluar kuping kanan. Tetapi nanti kalau dia sudah mati, dia menyesal, tidak mau mengikuti firman Tuhan. Salah satu lagi ya, saudara yang kekasih. Ini yang pasti-pasti ya. Kita baca di dalam Matius 19. Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jelas. Ini firman Tuhan loh yang katakan loh. Apa yang sudah kusatukan tidak boleh diceraikan manusia. Kalau saudara orang Kristen menikah, melanggar pernikahan, bercerai, maka saudara sudah melanggar perintah Tuhan. Perintah firman Tuhan itu kalau sudah nikah nggak boleh cerai. Ya, ini firman Tuhan loh. Kalau saudara melanggar apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini, maka saudara seperti Adam dan Hawa, melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan nggak boleh cerai kalau udah kawin. Kalau saudara melanggar firman Tuhan, melanggar firman perkataan Tuhan, maka saudara seperti nasibnya seperti Adam dan Hawa. Sorga yang sudah saudara dapat itu diambil kembali sama Tuhan. Jelas ya. Firman Tuhan ini jelas bahwa saudara akan bisa mendapatkan sorga kalau saudara mengikuti firman Tuhan. Ternyata buktinya banyak sekali orang-orang Kristen yang melanggar firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang bercerai toh. Banyak hamba Tuhan yang pun menyetujui orang yang bercerai dengan 1000 macam alasan. Bahkan pendeta pun ada yang bercerai. Saya tahu. Orang seperti ini, kalau dia mati, maka Tuhan katakan, "Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan." Aku sudah katakan kalau kamu sudah menikah tidak boleh bercerai, kenapa kamu melanggarnya? Kalau saya yang ngomong sih nggak masalah, saudara yang kekasih. Kalau saya ngomong seperti ini, ya nggak masalah. Saudara melanggar juga nggak masalah. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, gimana? Maka saudara urusannya dengan Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, aku benci dengan perceraian. Semua orang Kristen tahu kalau bercerai itu Tuhan benci. Apalagi hamba Tuhan. Hamba Tuhan pasti tahu kalau saudara bercerai, Tuhan benci. Kalau Tuhan benci, kira-kira kalau Tuhan benci sama kita, kira-kira kita bisa diterima di sorga nggak? Ya nggak bisa. Mungkin waktu di dunia saudara berani melawan perintah Tuhan. Buktinya saya bercerai masih bisa khotbah. Buktinya saya bercerai masih bisa memuji nama Tuhan. Buktinya saya bercerai masih bisa berdoa ke gereja. Tetapi nanti setelah saudara meninggal, maka saudara akan mendapatkan akibatnya seperti Adam dan Hawa.
tadinya harusnya sudah tinggal di surga, karena melanggar perceraian, kita nggak bisa masuk surga. Rugi nggak saudara yang kekasih? Kalau saudara nggak masuk surga gara-gara bercerai, rugi nggak? Rugi. Pertahankan pernikahan saudara, apapun yang terjadi. Jangan melanggar perintah Tuhan. Ya, saya ngomong ini masih hidup nih kita nih di sini. Saudara yang mendengarkan masih hidup di dunia. Ya, tetapi nanti kalau setelah kita mati, apa yang saya khotbahkan ini sangat penting. Mungkin kalau sekarang saudara mendengar khotbah saya masih hidup, apa ini David khotbahnya? Nyinggung-nyinggung saya. Tetapi nanti kalau saudara sudah mati, maka apa yang saya khotbahkan hari ini sangat berarti. Orang yang berbohong tinggal di neraka. Wahyu 21 ayat ke-8. Ya, saya ingin katakan kepada saudara, banyakkan orang Kristen yang sudah mati, banyakkan hamba-hamba Tuhan yang sudah mati. Ya, saya ingin katakan, banyakkan hamba Tuhan yang sudah mati. Kalau mereka berbohong, yang sudah mati berbohong, waktu di dunia masih berbohong, maka dia tinggal di dalam api neraka. Saya nggak jelekin pendeta ya. Saya nggak jelekin orang Kristen. Saya ingin memberitakan yang pasti-pasti aja. Hamba Tuhan yang suka berbohong, kalau dia mati, tinggal di dalam api neraka. Siapapun dia, kalau dia berbohong, dia tinggal di dalam api neraka. Mungkin waktu di dunia dia berbohong, gak ada yang tahu. Ya, tapi Tuhan tahu. Ini peringatan kepada semua hamba Tuhan, termasuk saya. Kalau berbohong, sekalipun saya hamba Tuhan, saya akan tinggal di dalam api neraka. Wahyu 21 ayat 8. Apakah banyak orang hamba Tuhan yang berbohong, tapi dia gak sadar dia berbohong? Banyak. Saya ingin katakan, setiap kali orang mati, ya acara kematian tuh saya sering ngomongi. Setiap kali orang ngomong, setiap kali acara kematian, hampir semua pendeta mengatakan, mama yang mati si Meli, atau si Abun, atau si Acong. Si Acong sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Atau si Acong sudah bersama Yesus di sorga. Dengarnya enak saudara yang kekasih. Yang jadi masalah, apakah pendeta itu sudah melihat si Acong duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apakah pendeta itu sudah melihat si Acong bersama Tuhan Yesus di sorga? Dia belum lihat. Setahu saya tidak ada satu orang pun dapat melihat orang mati masuk surga, atau orang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak ada orang pun yang dapat melihat. Tetapi kalau dia belum melihat, dia katakan si Acong sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti dia bohong. Kalau pendeta seperti ini mati, kan berbohong tuh, dipastikan tinggal di dalam api neraka. Wahyu 21 ayat ke-8. Semua pendusta akan menempati di dalam api yang menyala-nyala di neraka. Kita baca di dalam Matius 20 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Yesus berkata, apabila Acong mati, aku tidak berhak memberikan Acong duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku. Yesus yang mengatakan. Yesus tidak menjamin si Acong mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Yesus aja ngatakan seperti itu. Yesus aja loh. Tetapi kenapa banyak orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, setiap kali orang mati mengatakan dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal dia belum lihat. Kalau dia belum lihat si Atong duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi dia sudah katakan si Atong sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti dia bohong. Yesus aja nggak berani mengatakan si Atong duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi banyak sekali hamba Tuhan dengan yakin yang mengatakan si Atong duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini yang dinamakan membohong. Khotbahnya bohong. Dia belum lihat Atong duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia katakan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini gak main-main saya khotbah ini. Ini terjadi banyak di dalam gereja. Nah, kalau pendeta seperti ini, apakah layak masuk surga? Makanya wajar di dalam Matius 7 ayat 22, 23, di akhir zaman banyak sekali pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang ingin masuk surga, ditolak Tuhan. Tuhan, aku kan melayani engkau. Setiap kali orang mati, aku layani engkau. Tapi Tuhan katakan, kamu khotbahnya bohong. Kamu belum lihat si Atong duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi kamu sudah katakan, si Atong duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kamu bohongi orang yang mendengar khotbahmu. Kamu bohongin keluarga yang mati. Kamu bohongi jemaatmu. Kamu bohongi yang mati. Kamu bohongi Tuhan. Kamu bohongi diri sendiri. Kalau Tuhan sudah mengatakan seperti itu, apa kita bisa bantah? Faktanya jelas. Dia belum lihat si Atong masuk surga. Dia sudah katakan. Faktanya jelas. Kalau Tuhan tanya, apa lu sudah lihat si Atong duduk sebelah kanan Allah Bapa? Ayo. Nggak bisa jawab pendeta ini. Nah, kalau pendeta seperti ini mati, kira-kira masuk surga nggak? Menurut Alkitab, pendeta yang tukang bohong itu nggak masuk surga. Ayatnya ada. Wahyu 21 ayat 8. Semua pendusta. Semua loh dikatakan. Dia tidak katakan orang di luar Tuhan, orang di dalam Tuhan. Enggak, semua. Mau di dalam Tuhan kayak mau di luar Tuhan pun, kalau dia berbohong, dia tinggal di neraka. Jangan muntang-muntang saudara orang Kristen berbohong, nggak apa-apa. Jangan muntang-muntang saudara jadi hamba Tuhan berbohong, nggak apa-apa. Mungkin di dunia saudara bisa mengeles, bisa ketawa, masih berdoa, merasa paling benar. Tetapi setelah saudara mati, maka Tuhan katakan, kalian pembuat kejahatan. Pendeta yang tukang bohong itu jahat, saudara. Kasihan saudara, yang kadang-kadang saya melihat orang-orang Kristen yang mati dibohongin terus sama hamba Tuhan. Kalau dia jadi pendeta 30 tahun, berarti 30 tahun dia berbohong kepada jemaatnya, berbohong kepada pendeta, ama yang mati. Saya nggak jelekin pendeta ya saudara yang kekasih. Saya menceritakan kepastian bahwa orang yang berdusta tinggal di dalam api neraka. Neraka itu pasti. Sorga itu pasti. Mati pun pasti. Saudara kan pasti mati kan? Saya juga pasti mati. Saudara kalau melanggar firman Tuhan, pasti juga masuk neraka. Tapi kalau saudara tidak melanggar firman Tuhan, pasti juga masuk surga. Ini saya ceritakan semuanya firman Tuhan. Firman Tuhan itu pasti. Jadi kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, bahaya. Saudara yang kekasih, di dalam dunia ini tidak ada kepastian. Di dalam dunia tidak ada kepastian. Tetapi di dalam firman Tuhan itu ada kepastian. Pegang firman Tuhan. Jangan tinggalkan firman Tuhan.
dan praktekkan firman Tuhan, dipastikan saudara masuk surga. Yang jadi masalah, apakah saudara berani mempraktekkan firman Tuhan? Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tetapi yang mempraktekkan firman Tuhan. Orang yang mempraktekkan firman Tuhan dipastikan masuk surga. Saya mau masuk surga, maka saya khotbahlah ini. Saya akan melakukan firman Tuhan. Apapun firman Tuhan itu, walaupun gak enak bagi saya akan tetap menjalankannya. Karena apa? Upah orang yang menjalankan firman Tuhan, walaupun gak enak, upahnya sorga yang kekal. Langit baru, bumi baru, masuk surga. Saya ingin katakan sekali lagi, orang Kristen yang gak mau menjalankan firman Tuhan, ya, itu sedang menghayal masuk surga. Saya ulangin lagi, orang Kristen yang gak mau menjalankan firman Tuhan, itu sedang menghayal masuk surga. Sehingga pada waktu dia mati, dia gak bisa diterima di surga. Karena apa? Karena dia hanya menghayal firman Tuhan, menghayal masuk surga. Banyak sekali orang Kristen menghayal masuk surga, dan banyak sekali hamba Tuhan pendeta menghayal masuk surga. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena banyak sekali hamba Tuhan atau orang Kristen yang gak mau menjalankan perintah Tuhan. Tuhan katakan jangan bercerai, banyak orang Kristen yang bercerai. Tuhan katakan jangan berbohong, banyak sekali orang Kristen yang berbohong. Orang Kristen yang bercerai, orang Kristen yang berbohong, orang Kristen yang masih berbuat dosa, maka dia sedang menghayal masuk surga. Sehingga pada waktu dia mati, dia kaget. Loh, gua kok gak masuk surga? Kata Tuhan, kamu tidak menjalankan perintah Bapa yang di surga. Kamu hanya menghayal masuk surga. Orang menghayal masuk surga gak bisa masuk surga. Tapi kalau orang menjalankan perintah Bapa yang di surga, dia yang layak masuk surga. Saya ingin katakan sekali lagi, saya khotbah yang pasti-pasti aja. Saya pasti akan mati. Saya pasti akan masuk neraka kalau saya melanggar perintah Tuhan. Saya akan pasti masuk surga kalau saya menjalankan perintah Bapa yang di surga. Selesai. Sebenarnya inti dari Alkitab ini itu hanya 3. Mati, surga, dan neraka. Inti dari Alkitab ini. Ringkas. Jelas ya, pada pagi hari ini. Surga pasti untuk orang yang menjalankan perintah Bapa yang di surga. Neraka pasti untuk orang yang melanggar perkataan Tuhan Yesus. Mati pasti. Mati juga pasti. Setelah mati antara 2, masuk surga atau neraka. Kalau kita masih hidup melakukan perintah Bapa yang di surga, kita pasti masuk surga. Tetapi kalau kita tidak mau menjalankan perintah Bapa yang di surga, dipastikan juga masuk neraka. Mungkin waktu di dunia kita melanggar perintah Tuhan, kita masih bisa ketawa. Tapi nanti kalau sudah saudara mati, saudara melanggar perintah Bapa yang di surga, apakah saudara bisa ketawa di neraka? Nangis, saudara yang kekasih. Gak ada yang di neraka itu bisa ketawa-tawa. Gak ada. Nangis semua di neraka. Mungkin waktu di dunia melanggar perintah Tuhan masih ketawa-tawa. Tetapi nanti setelah dia di neraka, apakah dia bisa ketawa? Yang dipastikan orang Kristen yang bercerai, dipastikan dia tinggal di neraka bersama iblis. Kenapa saya berani mengatakan gitu? Karena Tuhan katakan orang yang melanggar firman Tuhan
nggak boleh masuk surga. Firman Tuhan katakan apa yang sudah kusatukan tidak boleh diceraikan manusia. Kalau manusia berani melanggar perintah Tuhan, maka akibatnya tinggal di neraka selamanya. Kalau saya katakan ini, saudara nggak takut. Tapi kalau Tuhan yang mengatakan seperti ini, apakah saudara berani melanggarnya? Kalau saya mengatakan ini, saudara berani melanggarnya. Tapi kalau Tuhan yang katakan, apakah saudara berani melanggarnya? Mungkin berani, waktu masih di dunia melanggar firman Tuhan berani. Tapi nanti kalau saudara mati, maka saudara akan mendapatkan akibatnya. Yeskiel 12 ayat 29. Firmanku akan pasti terjadi. Orang yang bercerai pasti masuk neraka. Orang yang berbohong pasti masuk neraka. Berarti sudah banyak orang Kristen yang masuk neraka. Sudah banyak pendeta yang masuk neraka. Karena apa? Karena sudah banyak orang Kristen mati toh. Orang pendeta juga sudah banyak yang pasti toh. Kalau dia mati melanggar firman Tuhan, dipastikan masuk neraka. Berarti di neraka itu sudah banyak orang Kristen. Sudah banyak pendeta. Omongan saya hanya ceritain Alkitab. Cerita Alkitab ini pendeta di neraka banyak. Orang Kristen di neraka juga banyak. Ini Alkitab katakan, bukan saya loh. Ini kita masih hidup, saudara. Kita perbaiki kesalahan kita sama Tuhan. Jangan sampai kesalahan kita ini kita bawa sampai mati. Sebaiknya sebelum kita mati, kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga pada waktu kita mati, kita masuk surga. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus ceritakan masalah ini. Karena mati pasti, masuk surga pasti, masuk neraka pasti. Itu tugas saya untuk menjelaskannya. Saya nggak menjelekkan pendeta. Saya tidak menjelekkan orang Kristen. Saya tidak menghakimi pendeta. Saya tidak menghakimi orang Kristen. Saya hanya menceritakan kepastian bahwa semua orang yang bercerai tinggal di dalam api neraka. Semua orang yang melanggar firman Tuhan dipastikan dia nggak masuk surga. Ini pasti. Apa yang saya khotbahkan ini pasti. Kalau saudara kurang jelas, saudara hubungi saya. Nah, kenapa saya jarang sekali khotbah di gereja? Karena khotbah saya seperti ini. Banyak gereja yang nggak mau menerima apa yang saya khotbahkan ini. Karena khotbahnya nggak enak. Tapi ada kepastian. Ya kan? Saudara ingin masuk surga, pegang yang pasti-pasti saja. Matius 7:21. Bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dialah yang layak masuk surga. Ini yang pasti. Ya. Saya jarang khotbah di gereja. Ya karena khotbah saya nggak enak. Tapi pasti. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberikan kepastian kepada kami. Kami pasti akan mati. Kami juga pasti akan masuk surga. Kami juga pasti akan masuk neraka. Tuhan, terima kasih atas kepastian yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Berkati orang yang mendengar YouTube saya ini. Dan berkati juga saya sebagai hamba Tuhan yang berkhotbah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.